Selamat siang teman-teman peserta IHT. Sebelum kita mulai eh, presentasi pada hari ini, coba yang ingin tahu siapa yang piket hari ini nggih? Pak Madeopen yang piket, silahkan Pak Madeopen pimpin doanya. Baik Bu, terima kasih Bapak Ibu semuanya peserta. Mohon izin saya menyampaikan sebelum materi, sebaiknya kita berdoa untuk keselamatan kita semuanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan Bapak Ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan dilanjutkan Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Open yang sudah melaksanakan piket hari ini dengan baik, yang dimulai dengan berdoa supaya apa yang kita kerjakan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak semuanya, eh, sebelum kita mulai kegiatan IHT ini, terlebih dahulu kita sepakati beberapa hal supaya IHT pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan Bapak Ibu, ada yang memberikan masukan untuk kesepakatan kita sebelum mulai? Yang pertama, Pak Dewa Yuda sudah mengangkat tangan. Silakan Pak Dewa. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Puji. Jadi saya usulkan kesepakatan yang pertama itu adalah memulai kegiatan tepat waktu, mulai dan mengakhiri kegiatan dengan tepat waktu. Ya, terima kasih Pak Dewa atas masukannya. Yang pertama, kegiatan harus tepat waktu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, saya persilahkan. Sudah ada di antrean Bapak Bagus Kade Suryawijaya. Silahkan Pak. Terima kasih Ibu. Menurut saya, agar lebih baik penyampaian materi ataupun diskusi kita, sebaiknya tidak semua orang itu aktif mic setiap saat. Maka kalau mau bertanya, sebaiknya kita acungkan tangan dulu, setelah itu baru aktifkan mic sehingga kondisi ruangan atau kondisi room itu tidak ribut. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Gus atas masukannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain membuat kesepakatan. Silakan Pak. Ya, cukup Bu. Cukup. Ya, baik, terima kasih. Setelah kita ada kesepakatan, saya akan mencoba menyampaikan materi yang akan saya presentasikan pada hari ini. Bapak Ibu yang minta izin untuk screen share. Coba ditunggu sebentar ya. Oke Bu, silakan. Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan di layar? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Sudah Ibu. Sudah jelas Bu. Sudah. Iya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ya. Materi yang akan Tiang sampaikan pada kesempatan ini adalah komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sebentar Bapak nih layarnya penuh nih yang tidak bisa lihat.
Adapun poin penting yang ada pada kurikulum operasional satuan pendidikan, di sini ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Nah, untuk kurikulum, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengetahui apa itu kurikulum karena kita sudah melaksanakan hal tersebut. Nah, secara ideal kurikulum itu dibedakan menjadi 2, ada kurikulum operasional dan ada kurikulum yang bersifat yang sudah dilaksanakan oleh kita dalam khususnya pendidikan, dalam pembelajaran. Di sini yang akan kita bahas adalah kurikulum operasional untuk khususnya sekolah penggerak. Karakteristik dari satuan pendidikan itu meliputi dari analisa konteks, dirumuskan karakteristik, dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, di sini menyangkut beberapa hal, antara lain ya lokasi dari suatu sekolah, kemudian status sosial, itu yang dimaksud status sosial dari siswa maupun dari orang tua, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian juga termasuk pekerjaan dari orang tua peserta didik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada visi, misi, dan tujuan. Visi itu menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, poin yang kedua ini sangat penting dalam sekolah penggerak atau sangat ditekankan. Tetapi sebenarnya kita sebagai guru di kurikulum sebelumnya sudah melaksanakan hal-hal tersebut, cuma belum ditekankan lagi. Kemudian misi. Misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi tersebut. Nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalani visi. Jadi ini untuk visi dan misi di satuan pendidikan itu kita sepakati bersama seluruh komponen satuan pendidikan. Kemudian tujuan itu merupakan hal yang penting dalam penyusunan kurikulum. Adapun tujuannya di sini, tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak pada peserta didik. Tujuan menggambarkan patok-patok atau milestone penting dan selaras dengan misi. Kemudian selanjutnya, strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, itu yang dapat dijelaskan pada visi, misi, dan tujuan. Dilanjutkan dengan poin selanjutnya adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Berisi alur pembelajaran atau unit mapping atau untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi program prioritas pada satuan pendidikan. Nah, itu
perencanaan pembelajaran. Kemudian setelah perencanaan pembelajaran itu ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Nah, di sini pendampingan itu bisa dilakukan untuk guru maupun untuk siswa. Misalnya pendampingan untuk guru jika atau di saat kita sebagai guru menemukan suatu kesulitan dalam memecahkan suatu masalah, kita bisa bertanya dengan teman-teman yang sudah ditunjuk oleh satuan pendidikan yang terlebih dahulu mengetahui hal-hal apa yang akan kita laksanakan. Kemudian pendampingan untuk siswa itu setelah kita melakukan asesmen, setelah siswa dikelompokkan, jika ada siswa yang belum memenuhi kriteria, itu dapat dilakukan pendampingan oleh guru mapel. Kemudian untuk evaluasi juga berpusat atau mempoinkan ke tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran belum selesai, itu bisa dilakukan evaluasi. Pengembangan profesional, ini khususnya untuk pendidik. Jika ingin atau mencapai taraf yang lebih tinggi, bisa dilakukan dengan pembelajaran atau melanjutkan studi. Nah, itu untuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang terakhir, itu ada lampiran. Nah, pada lampiran kurikulum atau kurikulum operasional satuan pendidikan untuk sekolah penggerak, di sini ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Yang pertama, itu dilampirkan contoh-contoh rencana pelajaran ruang lingkup kelas. Antara lain menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran dan atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Kemudian juga dilampirkan contoh penguatan profil pelajar Pancasila, penjabaran pilihan tema, dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut, atau deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Tidak perlu tidak perlu sampai rincian pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Kalau ada hal-hal yang masih belum jelas, saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Silahkan Bapak. Sudah ada yang bertanya, ini Pak Open mengacungkan tangan. Silahkan Pak Open pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Betul ya sudah memaparkan materinya dengan baik, bagus. Ya, saya mencoba ataupun pahaman saya belum melihat kurikulum yang begitu kompleks sekarang. Secara kurikulum operasional
apakah setiap tahunnya ada perubahan kurikulum dalam tahun ajaran? Mohon ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Open atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab apa yang Bapak tanyakan tadi. Untuk perubahan dari komponen kurikulum, itu sebenarnya bisa ya, ada yang perubahannya dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun. Yang dapat mengalami perubahan antara 4 sampai 5 tahun itu adalah karakteristik satuan pendidikan dan visi, misi, dan tujuan. Itu yang bisa berubah dalam kurun waktu 4 sampai 5 tahun. Nah, poin yang lain tadi, yang lagi 4, itu bisa berubah setiap tahun ajaran. Nah, gimana Pak Open? Apakah ada yang belum jelas? Ya, baik Ibu, penjelasan Ibu sudah tepat dan bagus. Terima kasih. Dilanjutkan Ibu. Bapak Ibu yang lain ada yang bertanya? Sudah pas, Bu. Sudah cukup, Ibu. Iya. Jika Bapak Ibu semua sudah jelas, baik presentasi ini saya akhiri. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, silahkan piket hari ini menutup kegiatan pembelajaran. Baik Ibu, karena telah berakhirnya pemaparan Ibu, saya izin semuanya untuk mengakhiri materi ini kita akhiri dengan doa. Untuk itu Bapak Ibu, saya silahkan untuk berdoa bersama. Silahkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.